kelompok 5 akan menyampaikan diskusi mata kuliah Pancasila dari sila kelima. Yuk, disimak teman-teman. Berdasarkan data yang diperoleh dari laman elhkpn.kpk.go.id, Juliari menjadi tersangka KPK tercatat memiliki 11 aset properti senilai lebih dari 48 miliar rupiah. Selanjutnya ada nilai dasar dalam sila kelima, yaitu setiap warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan sosial yang diperlukan tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Dalam keadilan di sini yang dimaksud adalah memastikan bahwa alokasi dana bantuan sosial dilakukan secara adil dan transparan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang paling rentan. Dalam sila kelima ini terdapat dua nilai dasar utama, yaitu nilai keadilan dan juga kesejahteraan. Dalam nilai keadilan di sini sebagai salah satu nilai dasar Pancasila yang menekankan pemerataan hak, kesempatan, dan juga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kasus ini, hukuman dijatuhkan kepada Juliari Batubara mencerminkan upaya untuk menciptakan keadilan sosial dengan memberikan sanksi yang setimpal atas tindakan korupsi yang merugikan masyarakat. Yang kedua ada nilai kesejahteraan. Dalam Pancasila mengacu pada terciptanya kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat. Tindakan korupsi dalam kasus ini menunjukkan ketidakadilan sosial di mana sebagian kecil orang memperkaya diri dengan merugikan banyak orang lain yang membutuhkan bantuan. Nilai instrumental dalam sila kelima Undang-Undang Dasar. Perwujudan nilai instrumental pada sila kelima Pancasila tertuang dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, tanah, air, dan sumber daya alam yang dikandungnya telah dikendalikan oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara maksimal. Dan juga pasal 34, di mana anak-anak miskin dan terlantar harus dirawat di negara mereka. Kasus untuk sila kelima ini ada dua, yaitu contoh kasus ideal dan real. Untuk contoh ideal ini diambil dari kasus seorang pengacara bernama Habaib. Pria yang akrab dipanggil Habaib ini mengaku jika untuk bayaran saat bekerja sebagai seorang kuasa hukum paling sering dibayar dengan menggunakan sayuran dan buah oleh kliennya. Hal itu dialami Habaib karena klien yang dinampinginya kebanyakan adalah masyarakat miskin. Untuk kritik pada kasus ini adalah pengacara yang berbohong untuk membantu orang miskin dan kurang berada seringkali menghadapi kritik yang tidak adil. Mereka yang tidak memahami dedikasi dan komitmen seorang pengacara tersebut untuk membantu orang yang memerlukan bantuan dapat mengkritik dengan cara yang tidak sopan dan tidak adil. Dalam beberapa kasus, pengacara tersebut bahkan menerima bayaran yang tidak berupa uang seperti buah-buahan dan sayuran sebagai bentuk aspirasi dari kliennya yang tidak mampu membayar dengan uang. Kritik yang tidak adil dan tidak sopan tersebut membuat pengacara yang berdedikasi untuk membantu orang miskin dapat menghambat upaya mereka untuk membantu orang yang memerlukan bantuan dan dapat menghancurkan moral mereka. Jadi, apapun bayarannya, jika seseorang ingin membantu, maka biarkanlah mereka melakukannya. Jangan mengeluarkan kalimat tidak sopan yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tertuduh. Untuk contoh kasus selanjutnya adalah contoh real. Kasus yang diambil adalah kasus korupsi. Belum lama ini Indonesia digemparkan kasus mega korupsi yang diperkirakan berakibat pada kerugian keuangan negara sebesar 271 triliun. Kasus mega korupsi tersebut bertajuk dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk untuk tahun 2015 sampai dengan 2022. Sederhananya, kasus tersebut mengenai kerjasama pengelolaan lahan PT Timah Tbk dengan pihak swasta yang dilakukan secara ilegal atau melawan hukum. Hasil pengelolaan tersebut pun dijual kembali kepada PT Timah Tbk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Kritik terhadap berita korupsi ini menyoroti ketidakadilan sosial yang terjadi akibat tindakan korupsi tersebut. Korupsi yang skala besar seperti ini mengakibatkan kesengsaraan bagi banyak orang, merugikan kepentingan publik, dan menyebabkan ketidaksetaraan dalam mengakses sumber daya. Kritik juga dapat ditujukan kepada lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang memungkinkan korupsi semacam ini terjadi. Untuk mengatasi masalah korupsi ini, beberapa hal dapat dilakukan. Yang pertama, penegakan hukum dapat diperketat dengan mengadili secara tegas pelaku korupsi. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik perlu
ditingkatkan melalui sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, penguatan lembaga pengawas dan penegak hukum untuk mencegah korupsi dengan melakukan audit yang mendalam dan rutin. Dan yang terakhir adalah penguatan pendidikan moral dan etika individu yang menekankan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Contoh nilai praksis Pancasila kelima. Berikut contoh nilai praksis Pancasila kelima yaitu pemerintah melindungi seluruh warga negara Indonesia untuk tenaga kerja Indonesia dan pembangunan sesuai dengan wilayahnya. Misalnya, dengan meningkatkan keterampilan dan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Jika mereka diberi kesempatan dan keterampilan yang sesuai dengan kemampuannya, mereka pun bisa membangun negara. Tujuan masyarakat adil dan makmur harus tercapai oleh aparat pemerintah. Ide-ide tersebut tidak hanya mencakup tujuan fisik atau materi, tetapi juga tujuan mental. Menekankan prinsip-prinsip pemerintah yang mendukung kemajuan dan pembangunan. Oleh karena itu, tidak ada pembosanan dan melaksanakan pembangunan tersebut. Contoh nilai praksis Pancasila kelima yang disajikan dalam contoh tersebut memang menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup warga negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Dengan demikian, pemerintah berupaya mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Lebih luas, tidak hanya berfokus pada aspek fisik atau materi, tetapi juga mental. Namun, kritik yang dapat diberikan adalah bahwa contoh tersebut secara spesifik menjelaskan bagaimana pemerintah dapat menghindari pemborosan dalam melaksanakan pembangunan sehingga perlu lebih jelas dan implementasinya. Untuk mengatasi penyimpangan nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya yang konkret dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dianggap dapat mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Masyarakat perlu berperan aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya dengan cara memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas dan ikut serta dalam gerakan-gerakan sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Selanjutnya, ada media. Media memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Melalui program-program yang membahas tentang nilai-nilai Pancasila, media dapat memberikan contoh-contoh bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan juga merupakan faktor penting dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Pendidikan yang baik dapat mengajarkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang efektif dan memotivasi siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan yang baik juga dapat membantu mengurangi penyimpangan nilai-nilai Pancasila di masa depan dengan mengajarkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini, yang nantinya akan mewujudkan ketangguhan Indonesia dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan negara dan bangsa, baik dari dalam maupun luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung. Dalam studi kasus di atas, pelanggaran sila kelima Pancasila masih sering terjadi pada saat ini. Para petinggi negara yang harusnya mencontohkan kita sebagai rakyat, justru menjadi tokoh utama dalam pelanggaran ini. Maka hal ini harus ditekankan nilai Pancasila dalam diri seseorang, menggali serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari arti dan makna dari nilai luhur Pancasila.